kader ibu-ibu sani nyarengin bagan dan makin sani dapat di macam begitu keterangan langit dumugi nanti sani dapat unteng beli bagan renane makin hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2023 Presiden membangunkan kerajaan. Dia selaku ketua Kesemetonan Kabupaten sekaligus sebagai pengisi dawab setiap munggah ke pura penulisan melantur ke dalam balikan sekarang semetune indek sapunapi pemalgin lelagit ide ada sarang kami karena aja ide betara pamus. Jadi beliau dulu pernah menjadi raja di sekitar penulisan nanging pada saat tertentu dalam masa pemerintahan beliau terjadilah keberberkan atau bencana di ujung barat atau ujung selatan di Jeruan sih kalau dibandingkan singkernya kangen kau ujung selatan ya. Jadi ke Pak Budasi sempat WA tiang itu dalam bentuk video aku ada Yang dan Nurwanku adalah pengurus SKB se-Kabupaten Binjai, baik dari Jawa Barat, Tengah, Timur, sampai di Sungai ya. Nanti pasar mantan ya. Yang ngajak yang mau turang satu dulu niki semua tahu. Niki kocak zaman dahulu untuk kerajaan dalam Balintang Sri Jayapura. Iki mengutus wastana itu Kanci Sata 100 pasukan ke Sambireteng Mabah Alas, kemudian 100 lagi niki ke Les Penutupan, yang 100 niki kepah malih niki 25 pasukan niki ke Gretek dangin Sambireteng niki Mabah Alas pasukan ki akhirnya menetap di Sambireteng dengan duwe yang masih saat ini ada di Sambireteng. Duwenya dalam Balintang. Maka setiap kali odalan ring dalam Balintang memadalang itu ratu gede Mapulon seberapa pulon di tengah halasin itu harus pilih bisa Sambiretengnya dan ini yang menguatkan ini duenya itu berupa tombak tapi seberapa pulon ujungnya kayak sendok ya, yang kenungin sebenarnya ini senjata atau napi itu sangat amat bisa. Yang memadalang ratu gede Mapulon dan mundur duen itu 2 hari 2 malam belasan itu keterkaitan. Terus saya mungkin keterkaitan Atos. Karena dari pasukan 100 orang itu di Sambireteng 75, kemudian Gretek 25, yang kini nyoh 100, Sambireteng kini 75, Gretek kini 1. Itu masih berjalan sampai saat ini. Itu sepenggal ceritanya. Kemudian untuk keterkaitannya dengan kesemetonan kita, karena Dumun ini kan dari cerita orang-orang tua di Sambireteng. Setiap pendatang yang mau tinggal di Sambireteng, ini Dumun ininya awal. Mereka itu harus nyina buangse dan berjanji. Makanya di Sambireteng setiap orang yang lahir baru lahir pun benten wastani semayang lah pani misi nyuh terus nggak dikurat prosesinya tuh memang unik gitu.
ini bentuk janji kami di Desa Samirenteng yang harus turut dengan adat istiadat restu yang berlaku itu terjadi sampai saat ini. Apabila nanti salah seorang meninggal pun padahal kakak artinya aku ada pesemayan itu berarti hidup dalam kakak di Samirenteng. Makanya di Samirenteng itu jarang nak ngelaksanakan pekurenan karena sangat pekurenan ke dados asiki penglingsir mendui kumpi mendui karena memang tatanan dari dulu dane jauh buku yang bersemayam di di Samirenteng. Desa Samirenteng ini itren dukuh sebenarnya ling kami ling telur ling kau ling kaji ling tengah itu yang menguatkan artinya dengan semayam dari klan-klan manapun yang tinggal di Samirenteng harus tunduk baik mereka dari Pragusti, Agung, Jagadung, saya ngadu yang bilang. Nah setelah itu segala perkara dan upacara harus dilakukan sesuai dengan adat istiadat di Samirenteng. Nah untuk tugasnya masing-masing di Pesemetonan Karangbincing boleh tugas sekali pada Dekoman bahwa kita punya penglingsir, punya leluhur arsitek yang luar biasa. Memang di Samirenteng untuk Pesemetonan Karangbincing zaman itu ditugaskan untuk menangani semua bangunan termasuk pinggir-pinggir besar yang ada di Samirenteng itu memang buah tangan Karangbincing. Tapi mungkin kan karena mengganti batu selam, udah sebagian besar sudah. Itu ini sepenggal ceritanya dari Desa Samirenteng. Kemudian terkaitkan dengan dalam Balikang, memang awalnya Sugro Bakulun Kang Siwi atau Masu Bandar pertama kali berlabuh kan di Pura Pegonjokan. Karena Sri Jaya Pamus, artinya pasukannya melapor bahwa ada pedagang Cina berlabuh di sini. Diundanglah pedagang Cina itu untuk datang ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, kecantol lah dia. Itu di Kementerian sana presiden yang sampean sekarang kesempatan kami mungkin terus Pak pelajaran cuma langsung rumahku ini yang ketua pengurusan sani tuan rumah banget beberapa yang dia ngangen bahasa campuran saya waktu sekali atur dengan ketua yang boleh SMS itu pemaparannya baru beberapa saja yang ketemu. Selanjutnya berikut yang melakukan wawancara mendalam ke penulisan itu Wenten sani memegang peran itu menjajak mangku saberate pemangku nike dados narasumber bagi para peneliti Universitas Udayana, IHD maupun beberapa peneliti dari luar negeri sering diajak membahas berbagai antar yang ada di sekitar penulisan itu. Diangcut beberapa bagian sebelumnya yang temukan dari Semeton Raga Pak Arteyase ya, Pak Arteyase, tapi karena yang yakin juga ya, karena yang Raga mengambil informasi secara akademik, satu sumber itu tidak cukup. Ya. Minimal 2 atau 3. Jadi berdasarkan arahan dari beliau cukup komprehensif juga beliau ya. Nanti yang ceritakan penyambungannya nanti yang nyambung. Yang gabungkan dengan informasi yang ada di Mangku Saberate itu, akhirnya selaku peneliti yang membuat kesimpulan seperti ini. Yang pertama,
Di sana pernah merupakan kerajaan besar di sana, kerajaan Bali kuno besar. Pada gilirannya adalah Prabu Jayapangus lah memegang kekuasaan di sana. Di mana sebelumnya ada raja-raja sebelumnya juga sudah di sana. Seperti halnya Prabu Dayana. Pak Gede yang sampun share tapi belum udah sampai belum? Udah. Jadi ada patung Prabu Dayana, patung Jayapangus, Dewi Mandul juga ada di sana. Dan yang terakhir di sana ada patungnya Sri Astasura Amin Banten yang ada di begitu banyaknya leluhur kita dimuliakan di sana. Dan caranya dari cara apa raga kawin tangan boleh dia diluhurkan di sana. Nah, kita ngomong sekarang tentang Jayapangus dulu nih, Bang Yaman. Prabu Jayapangus ini konon adalah murid dari Resi Siwagata namanya. Waktu belum meninggal ya, sebelum dimuliakan beliau namanya Prabu Siwagata. Setelah dimuliakan namanya Prabu Siwagata. Setelah lebaran ya. Wah, dia muridnya yang tersayang. Salah satu muridnya yang terhebat nih Prabu Jayapangus. Acaryanya ya. Acaryanya yang cara di pendamping. Selalu mengikuti petunjuk dari Prabu Siwaganda ini, Resi Siwaganda. Nah, dari penjelasan Prabu ini sedikit berbeda dengan versi isi ya. Isi dari pasar kan punya cerita seperti yang kita dengar. Tapi itu sudah penemuan dari isi itu sudah dikonter. Tapi kenapa dianggap kesalahan di sana ya? Yang ceritakan dulu yang ada di apa yang di pusat. Jadi Jayapangus Suki menolak petunjuk dari Resi Siwaganda agar tidak mengambil Kanjeng Wi. Ini bukan Dewi Danu, bukan menolak, artinya tidak dianggap benar cerita bahwa dia itu menikahi anak berdarah, anak dewa ya, Dewa Danu. Sudah disalahkan oleh tim arkeologi karena tidak ada manuskrip yang berbicara tentang Jayapangus itu adalah menikahi Dewi anaknya Dewi Danu. Saya mungkin pada tahun itu Jelemu menikahi anak berdarah gitu lah. Nah, tapi sebenarnya dia dilarang menikahi Kanjeng Wi. Itu Siwaganda dan jangan. Kenapa? Raja Jayapangus sudah punya 2 istri. Nah, itu petunjuk dari sana. Dilarang ya. Tapi karena demennya kan dengan Jinwi, akhirnya melanggar daripada petunjuk dari Raja Siwaganda. Di situ marah beliau itu. Marah. Nah, dua sumber Niki mengatakan marahnya beliau itu adalah ya kalau memang kamu Jayapangus tidak mengikuti petunjuk, semoga kerajaanmu hancur di sini. Hancur negara itu bukan dikalahkan oleh perang kan, gitu ya, tapi dikalahkan, dihancurkan oleh bencana alam yang luar biasa di sana. Nah, karena kutukannya itu seperti itu. Nah, semenjak dikutuk sebegitu, apapun organisasi yang ada di daerah Baling, kagak pindah ke Belengkang kan, hancur semua. Nah, yang kedua, kutukan bahwa Sri Jayapangus itu menjadi barong lodong yang hitam itu ya, itu sebenarnya dari 2 istrinya. 2 istrinya itu tidak menyetujui beliau itu menikah dengan Kanjeng Wi. Ini yang sakti-sakti 2 orang.
Jadi ada satu sisi adalah dari si Wegandu itu marahnya luar biasa menghancurkan kerajaan itu, dan sumber yang lain dari Pak Artayasa bilang ditemukan bahwa semoga turunannya adalah tidak tidak ada menjadi orang-orang besar, kecuali itu Anda melakukan, kecuali keturunannya ini adalah melakukan mencari balik tapi lunas dari pihak sana juga bilang begitu. Wajar sekali kalau merasa bahwa gede tiang dari keturunan itu ada hubungannya leluhuran. Mungkin jadi raga punya sih ada salah aja gitu, tapi kita ini adalah semuanya percikan daripada raja-raja Bali kuno itu, kita semuanya. Jadi aneh masalah adalah ngelingin raga ini masalah. Itu sangat rasional. Kan uning kata rasional ya, sangat beralasan lah kalau kita itu melakukan dulu untuk katakanlah membatalkan bisa menuju ke kita dan kita. Itu banget yang betul. Dari Pak Artayasa juga menemukan hal seperti itu. Nah, dari istrinya itulah menyebabkan marah juga Jayapangus. Perbau Jayapangus marah juga, makanya dia menunjukkan kesaktiannya menjadi manusia besar dan hitam. Kalau dikatakan penganut ajaran Waisnawa Berawa. Beliau bilang Waisnawa karena warna hitam itu katanya Waisnawa nih. Jadi itu kedua informasi itu yang aneh kan dari narasumber semua informasi-informasi yang dikaji oleh para ahli sejarah itu kan lewat dia semua. Dia banyak menyimpan cerita-cerita seperti itu. Kajian sastra seperti masuk nama tadi itu kan Resi Siwegatu menjadi Gandu awalnya itu nama itu anunya. Jadi hal yang sama guru piduku ini sudah dilakukan oleh Les, betul kan tidak? Desa Les apa Karang Bunjingnya di Les yang melakukan guru piduku juga sambil renteng katanya. Desanya melakukan termasuk Les desanya Les melakukan orang piduku. Itu yang apalat gitu kan. Nah, kembali ke sini berapa orang? 100. Ini dalam sistem ini sumber lain nih kayak di dalam sumber lain dalam kerajaan Singa Mendaur di sana ada raja abad ke-7. Singa Dawu ini adalah raja sebelum kerajaan Singa Duale yang ada di Besakih. Kalau Singa Mendaur itu berada di Desa. Singa Duale ini ada di Besakih. Setelah itu baru ada Sari Warmadewa. Setelah itu baru ada Bedahulu kan. Setelah itu baru ada yang namanya Kerajaan Majapahit. Nah, pada saat leluhur kita ini pada posisi Singa Duale ini, wenten sebutan Gebog Bromas. Gebog Bromas itu artinya yang cara berikan, tapi artinya Gebog Bromas Amuntung uang Gebog Bromas itu itu ke daerah Sukuane. Daerah Bali itu. Pasukannya di Sukuane, di Sukuane dan ini di dalam sastra disebutkan Gebog Bromas itu adalah kerajaan Singa Mandawa itu didukung oleh 800 desa ini. 800 desa dibagi menjadi pilah-pilah, yaitu Gebog Satak, ada Gebog Satak pecah menjadi Gebog Sengkut, ada pimpinannya Gebog Satu Sengkut, yang satu jadi Gebog Lain. Anis lain bagian tadi lebih kecil lagi ada
apa namanya desa ini nyatur di beberapa desa itu nyatur desa kuno seperti desa Tiang itu Gubuk Sata itu paling rendah namanya nyatur tak desa bersatu dipimpin oleh seorang apa namanya sebelum bernama Pasak Bali ini dipimpin oleh penghulu ini berkiblat ke kerajaan sehingga Mandalika jumlahnya kalau bergabung itu 800 desa-desa kecil ya seperti itu artinya. Nah sebagai bukti pendukung kita desa-desa Bali Kuno itu adalah sampai kayak ini kan maturan semua maturan atos, maturan apa cendera, sebelah apa tadi disebutkan macam-macam terus ini seperti itu ya. Nah, yang baca juga dari satu dari Samudra itu duduk di dalam pendamping kerajaan kan. Ini buku perwakilan raja namanya Pakirang-kirang Makabehan yang cara di desa jadi desa negara ya. Yang ada di Pasake cara di beberapa desa seperti desa Andang. Ya ada desa negara. Jumlahnya ulung rasa di desa Andang terbanding utang rasa yang di depo 20 terkali dan di desa Andang ulung rasa nih. Likur itu desa negara ini. Di kerajaan juga ada desa, ada orang seperti itu, orang-orang yang mewakili Gebuk desa ini, Gebuk rumah ini. Namanya itu adalah Pakirang-kirang Makabehan. Nah di samping ini raja-raja waktu itu tidak memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Dia mendengar nih Pakirang-kirang Makabehan harus didengar sebelum raja memutuskan. Itu ceritanya. Banyak yang berkali-kali bilang Singaduala ini beragama Siwa dia, beragama Siwa, perpanjangan tangan dari kerajaan Mataram kuno waktu itu. Mataram kuno kan di waktu setok kan tuh. Jadi Mataram kuno itu melihat Bali ini masa depannya luar biasa. Kalau tidak cepat Mataram kuno ini datang, maka orang Cina yang beragama Buddha, orang Arab yang beragama Islam akan mengambil alih Bali. Itulah pemikiran dari orang-orang Mataram. Makanya cepat dia mengirim manusia hebat yang bernama Gajah Wahana. Yang di Jawa Gajayana dan yang di Bali Gajah Wahana. Gajah Wahana inilah yang akhirnya menyatukan para penghulu-penghulu yang mewilayahi desa-desa penting seperti darat yang dipimpin oleh penghulu seperti di desa Bulian kan menguasai gunung, darat, dan laut yang namanya Banu. Ada namanya Banu 9, ada Banu 9 apa namanya? Banu di Jebule, ada Banu di barat dan ada di Bulian. Banunya di Bulan ada di Jebule kan itu. Dan Menyali juga ada Banu. Kemudian desa lainnya ada Banu Boblek. Paling barat lagi ada Banu Sumbiu. Paling barat lagi ada Banu Sepang. Itu pimpinannya itulah penghulu dulu. Pada zaman kepasakan penghulu ini diangkat menjadi Pasak Bali. Ini menjadi Pasak Bali dia. Ini yang memegang kekuasaan pada saat apa namanya Bali itu dikendalikan oleh apa namanya raja-raja itu cerita. Nah sekarang kembali ke Jaya Pangus itu. Jaya Pangus itu keturunan dari Singaduala ini. Singaduala ini punya apa namanya Singaduala raja pertamanya namanya Sri Jaya Aji Sakti. Jadi Prabu Gajah Wahana ini setelah berhasil dia apa namanya menyatukan Bali dan diangkat menjadi raja yang bernama Sri Jaya Aji Sakti.
putranya bernama Ugrasena I dan Ugrasena II. Ugrasena II ini sering dia itu keliling-keliling Bali, ya, Bali tidak ada kekuasaan. Dimanapun dia datang, desa manapun dia datang, termasuk ke Semeran itu, pada desa Berenteng itu, dia itu tinggi tangan. Maka tempat-tempat itu disebut Purubingit sampai sekarang. Di mana kebangan beliau di Purubingit kan? Di mana beliau mengeluarkan kesaktian, keluar api, tempat itu bernama Pura yang Api. Sehingga banyak ada pura yang api di seluruh Bali. Itu suapi pura nih. Usaha itu yang suapi. Nah itu dia. Berputra Ugrasena I. Kerajaan diserahkan kepada Ugrasena I. Ini yang Kelempuyang ini, Sri Aji Sakti ini yang Kelempuyang yang Lempuyang di Gamongan. Ini yang pertama melihat pura itu di Gamongan itu sebagai gunung yang selesai. Pemerintahannya diberikan Ugrasena I. Ugrasena I ini sudah mulai pada waktu Ugrasena I menjadi kerajaan Sriwijaya mulai dia membawa pasukan mendirikan kerajaan Singa Duale di Pura Dalam Selinding di Jadani beragama Buddha sih. Sedangkan yang Singa Mandawa yang di Penulisan beragama Siwa. Keturunannya Ugrasena I, Ugrasena II mulai merekrut agama Buddha, agama Gana, dan agama Siwa. 3 partai waktu itu sudah ditekel oleh ini, makanya bernama Gana Warga keluarga Buddha, Gana, Warga Siwa. Ini 3 partai. Kenapa ini keturunannya Ugrasena II termasuk juga anaknya yang bernama Muadaya dan Mawa ini dianggap tidak percaya pada Tuhan karena ia bertentangan dengan konsep Buddha asli. Karena agama Buddha yang ada di Singaduala ini Buddha asli dia. Lautnya gedenan bayarnya ini pasukannya 40.000 orang dari sini semua punya pasukan 20.000 ini. Kalah. Pasukan Singaduala itu kalah. Terbukti dengan terbunuhnya Mayarenawa oleh salah satu keturunan dari Singaduala yang sudah menjadi Kesari Warmadewa dan sudah menjadi Sri Candrabaya Singa. Ini ngalah Mayarenawa. Akhirnya 2 kerajaan ini karena ini beragama sih mati yang kejam gitu. Hanya Mayarenawa nih sakti-sakti itu kan makanya ini Raja Merger. politik ini. Terjadi perkawinan politik mulai juang-juangan. Aneh dini lebihan pangaman lagi punya juangnya kemudian ini terjadi perkawinan dan ini menjadi Sri Sari Warmadewa. Ciri Candrabaya Singa paling dimabukkan berkenaan itu kan Prabu Dayana punya anak 4. Erlangga dia ke Jawa jadi raja, Nyedat itu kan ini ya Bali dilanjutkan oleh anak bungsu inilah yang punya cucu yang bernama Sri Jaya Pangus. Jadi Sri Jaya Pangus ini acaranya adalah orang-orang suci, kelompok Genejai, Pukuturan dan semuanya ini keturunannya inilah bernama Siwa Gandu. Ini yang mendampingi dia. Ini yang memberikan ajaran kepemimpinan berdasarkan atas bagaimana cara memimpin raja-raja kerajaan Singaduala sebelumnya, kerajaan-kerajaan Singa Mandawa sebelumnya, bahkan bagaimana kerajaan-kerajaan Jawa kuno. Iya, mandut ini banget strategi ini. Makanya hebat sekali kerajaan itu. Jadi kerajaan Siwa Gandu ini bukan orang
sederhana ini orang Bali memang gennya adalah dari keturunan Resi-Resi yang top yang pernah mendampingi Prabu Udayana pada tahun 1010. Itu anunya. Jadi itu ceritanya. Nah, sekarang sekali lagi Sri Jaya Pangos ini didampingi seperti ada kesalahan seperti itu. Itu bacanya Raga nih yang Raga percaya bahwa Raga itu garis keturunan Raga itu ada dari Jaya Pangos menurunkan selanjutnya Sri Prabu Lencana. Sri Prabu Lencana ini karena tidak kuat berafiliasi dengan kerajaan Singosari ya. Karena merasa kerajaan Singosari akhirnya turun. Keturunannya juga merasa dirinya adalah didirikan atau di backup atau menjadi bagian penting dari kerajaan Singosari. Singosari kan berubah menjadi Majapahit kan? Majapahit lalu mengalahkan Singosari. Akhirnya apa yang terjadi di Bali tidak mau tunduk kepada Majapahit kan? Karena saya Singosari, bukan Singosari. Artinya pendiriannya perafiliasi sama Singosari, kalahnya Singosari di Jawa bukan berarti kekalahan Bali. Perang itu ya warnanya perang ya. Lawannya lah perang. Makanya dalam sejarah satu-satunya raja kecil yang berani melawan Majapahit ya Sri Astasura Ratna Wiwanten yang fotonya ada di sini Pak, kau kirim. Ini sudah berada di bisa Panaraja, agaknya pasti unik. Di dalamnya tahun 2008 ditemukan patung itu ditemukan tertanam setengah. Setelah digali di belakangnya ada tulis memakai candres sekali 1254. Nah, waktu itu dia tulisannya Sri Astasura Ratna Wiwanten. Tuh jadi menulis semer di tengah itu. Di tengah gedung itu ada semer. Yang itu celembungan. Bebek tembus kamu bisa sampai rentel aku bisa kamu tidak kau nenek alamnya itu. Nah, Niki ada bisa satu angkang jadi menurut Niki ane nyungsung ukuran ini gitu jadi. Nah, narasumber itu ini sangat wajar dilakukan melakukan guru hidup. Nah, kembali ke desa Bali itu Samirekang itu kan wilayah dari kerajaan Balingkang Singamadaul, keturunannya kan itu wajar lah desanya kemu. Rentesan lagi sampai berani melarang Brahmana kan dulu itu berapa tahun zaman Udayana marah ada Brahmana. Tahun 1100 marah ada itu Pedanda, Gusti itu yang ada lah nih. Ini ada Sri kita inilah yang ada. Nah kita, kalau mereka dulu untuk desa-desa tua ini setelah dikalahkan oleh Majapahit, tetap prinsip tidak menerima orang-orang membawa gelar ke desa-desa kita. Ini di Sandiang sih ada Luanggus, di Urus sih ada. Tetap ini saya boleh sini dengan syarat jang itu bagus sih. Jang dewane, jang kira-kira gitu sampai data. Nah memang prinsip marahnya itu walaupun sudah kalah marahnya sampai sekarang. Sampai ya Ageng Pasar Gengkel kan menyarankan wah yang gini mungkin kayak masih baliknya walaupun kalah rajanya itu rakyat itu sih kalah ya. Ya kayak caranya benang leluhurnya makanya. Nah, leluhur kita ini semua pernah diabenkan oleh kerajaan Bungkung atas permintaan Ki Ageng Pasar Gengkel. Dodot Kang Slamet, paling ini satunya kuncinya orang Bali adalah leluhurnya harus diabenkan. Terjadilah pengambilan asal sampai kebun ke dunia kan, kebun ke dunia. Abdi Oktran. Ini Abdi Oktran itu dembuye dari raga dengan Abdi Oktran itu. Zaman permintaan Jaya Katong meminta anak dulu. Jadi ya apa namanya Kebo Wiwu itu kan lahir dari Agni Oktran kan.
Jadi ada nak menyelenggarakan Agniopra, jadi kan lagu mau ya jadi lagu nengah itu kita nanti mau ya. Tuh, gitu deh. Jadi intinya seperti itu. Jadi saya tambahkan lagi satu, walaupun kita dikalahkan Raja Singomandawo dikalahkan, tapi setelah merger menjadi Mojo dan menjadi apa namanya Sri Saribadewa dan terus berubah menjadi Majapahit itu tetap keturunan Singomandawa dan merger dengan tetap menjadi orang penting, menjadi orang-orang penting kalau tidak jadi raja ya sekitar kerajaan itu saja kita Di pemerintahan. tetap menjadi di pemerintahan tidak bisa. Karena apa sing dari pimpinan puncak raja nih gubernur sing dari bupati ini sing dari malu kesimpulannya adalah kesimpulan Pak Artayase juga kesimpulan dari saya nasi bertemu nih sing kenal ya Pak Artayase jadi sing kenal ya yang nali kenal apa tuh Paru Daya yang nanti jelek jelap ada sing terkenal yang ke alih informasinya nih benar mirip informasinya. Sarannya dari Jeromaku itu bener dah, bener Pak Dik, bener. Desa dandan subuh, desa di sampai dandan subuh macamnya. Masa gelai bos saja merasa percikan dari beliau dari bijak baca ini jelas itu masalahnya masa sengerang. Kan itu cerita dan hasil dari kajian sastra lontar yang dianukan oleh apa namanya ahli itu seperti itu gimana? Ben apa Ben? Kotor ya. Jelas sedikit jelas. Ampun lagi. Sangat jelas. Oh, Oke, teman-teman. perasaan. Mengeluarkanlah ilmu itu Barong Landong itu ya. Jadi bukan ya bangusnya itu yang jadi Barong Landong. Ilmunya dia ini kamu jangan macam-macam lah ini kamu cukup deh. Itu menurut Jero Kesaktian. Bukan ya bangus Barong Ngajak kelas kan yang bodalan turun ke di sana. Begitu ingat. Jelas. Wow, Ini bodalan hari ini dah modal di ini ya. itu ininya. Tujuan berarti itu. Biasanya di kapaknya kan di rumah. Ilmu ke sambil dan keenam ke belingkang. Itu mantuan raja. Keenam pukul enam. Kok Keenam pukul enam. keenam buat Kapat. kapat, sur kapat langsung di sambil lenteng. Karena tetap hari ini nyambung puncak-puncak itu kan. Karena nyimpan sebelum pulang pasti ngemadalan di sana. Itu. Nyimpennya di las. Ya. Dia sih ngayatnya di Ada sangat desa dan jadi kematian dan menurut yang tidak ada salahnya. Adapun referensi dia salah satu sloka dalam Weda kelima dinyatakan adalah anak bawanti ditani partiannya anak sambawa, yakni bawanti partiannya yati karena kamu bawa. Artinya kurang lebih itu kalau kita sebutkan adalah sebuah ikrar. Kenapa? Pengertian dari slogan itu adalah keberlangsungan makhluk hidup adalah karena ketersediaan bahan makanan. Bahan makanan itu ada karena turunnya hujan. Hujan itu turun karena adanya yatnya. Bisa terus. Dan kenapa kita beryatnya? Nah inilah tujuan kita sekarang. Kita sinkronkan dengan rencana kita. Karena kita menyadari akan karma kita terdahulu, baik dari diri kita maupun para leluhur kita terdahulu. Jadi kalau kita punya rencana untuk berbuat baik,
apalagi dalam rangka beriatnya itu bagi tiang itu harus kita laksanakan. Jadi kesimpulan dari semua ini siklus kehidupan. Bagaimana kita menjadi adat karena berbasis akan karma. Oleh karena itu, apapun bentuk iatnya kita laksanakan, tetapi ada satu hal lagi yang perlu diingat bahwa karena itu merupakan kewajiban, jangan sekali-sekali kita berharap akan hasil. Apapun yang kita laksanakan, mari kita laksanakan, apalagi itu dalam bentuk iatnya suci. Laksanakan saja. Laksanakan saja. Apakah itu dibenarkan atau tidak, kita serahkan kepada Tuhan. Nah itu kalau menurut saya, jadi rencana-rencana kita untuk periatnya, mari kita laksanakan dengan tanpa mengharapkan hasil. Itu saja. Mudah-mudahanlah apa yang kita laksanakan diterima. Kuncinya kan diterima. Nanti masalah karma yang akan timbul, serahkan ke beliau. Karena apa yang kita lakukan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi ini jelas merupakan satu kewajiban kita tentang berketuhanan. Apalagi kalau kita hubungkan dengan garis keturunan dalam rangka memperbaiki kehidupan kita. Mungkin kita tidak akan istilahnya menikmati hasil dariannya kita. Bisa saja anak itu keturunan kita selanjutnya. Nah maka dari itu, kalau ada usulan, ada rencana untuk beriatnya, mari. Nah, di kesempatan kami, ini rencana kami. Nah, kemudian kakaknya, itu Tambah semua, mari.